Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa di channel Cecep Rider. Kita sedang buru-buru nih. Supaya nanti keburu, mudah-mudahan keburu. Tapi kalau tidak keburu juga, ada ini lagi safar ya. Bisa diganti dengan salat bubur. Jamu kosor. Ini hari Jumat ya. Tadi itu aduh. Permasalahan nanti saya cerita ya. Oke, kita sapa-sapa dulu semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe please tolonglah klik tombol subscribe-nya. Bebas, nanti kalau kalian suka boleh like, komen atau share juga ya. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian ya Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda ya, karena membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain itu insya Allah nanti Allah juga akan mudahkan, insya Allah mudahkan urusan kalian ya, dilancarkan, ditambahkan rezekinya, mendapat rezeki yang berlimpah dan juga berkah gitu ya. Kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, jadi ini dari hari Minggu ya pesanan sampai hari Sabtu. Saya tuh beli gini, saya beli ya lemari besi di tokonya Oke Life, catat ya Oke Life gitu ya. Beli lemari sliding yang digeser, yang ada cerminnya, kacanya. Saya sudah melakukan pemesanan, pakai asuransi, terus pakai extra packaging juga. Nah, tapi pas waktu sampai hari Sabtu, ya, saya sedang di luar kota, ya sedang di Garut, kemarin ada videonya. Saya sedang ada undangan pernikahan dan kemudian main ke situ Salawe juga sama istri. Nah, pas pulang ke rumah itu, dari penampakan packagingnya itu kayunya sudah lepas ya sebelah gitu ya. Nah, saya langsung curiga gitu ya, kok rusak packagingannya gitu ya. Nah, kemudian saya langsung unboxing saja di malam itu ketika sudah capek-capek ya, saya dari Garut ke utara sini. Saya langsung unboxing. Nah, ternyata ketika di unboxing pecah kacanya. Ya udahlah, saya langsung di packing lagi ya, ditutup kembali, lapor ke Shopee untuk pengembalian gitu ya. Nah, respon dari Shopee itu lambat sekali karena saya itu harus ke Garut lagi ya. Aduh, saya itu harusnya Senin itu harus ke Garut lagi, hari Minggu belum juga selesai itu ya, siang itu belum ada balasan dari Shopee responnya. Mungkin dari pihak tokonya cuek ya, tidak ada ngerespon di forum diskusi ataupun apa itu, untuk pengambilan barang itu dicuekin sama Shopee-nya, sama si pemilik tokonya gitu. Nah, sampai kemudian saya nanya-nanya di live chat ya. Nah, di live chat ke Shopee, ke CS-nya, dikasih saya solusi. Kan biasanya kalau barang rusak tidak ada pengembalian barang gitu, dana kembali ya, tidak ada pengembalian barang. Oke lah, kalau tidak ada pengembalian barang saya bongkar gitu ya. Saya pasang, meskipun ribet sampai stres, saya pasangnya tuh lemari besi dan kaca ya. Kalian kalau janganlah kapok saya pasangnya ya, harus dengan penuh kesabaran, dan petunjuk instruksi dari kertasnya itu tidak lengkap, dan ya tidak lengkap lah, dan menyesatkan juga. Harus improv, ternyata pas improv salah,
nonton video di YouTube, akhirnya bisa bongkar lagi, pasang lagi lah sampai jam 10 malam, jam 9 malam saya hari Minggu pasang itu. Capek makanya. Nah, setelah saya beres pasang, baru Shopee konfirmasi, silakan kembalikan barangnya, gitu ya, gitu. Suruh ngisi resi, ada resinya dan lain sebagainya. Ya saya komplain dong, ini nggak benar Shopee itu ngasih solusinya, gitu ya, CS-nya, gitu. Yang bilang nggak ada pengembalian barang, tapi harus pengembalian barang. Pusing lah, istri pusing juga. Udahlah bayar aja lah, jangan kembaliin barangnya. Nah ini yang alot itu, ketika saya tidak mau mengembalikan barang, nah Shopee malah mengembalikan dananya ke saya semuanya, dikembaliin aja semuanya. Saya minta dana sebagian juga, gitu ya. Saya cuma minta dana sebagian saja untuk mengganti cerminnya yang pecah, ini dikembaliin semuanya. Ya otomatis saya harus kembaliin barang dong, gitu. Saya pusing dah. Jadi gini, packagingnya, kardus, packing kayunya udah saya buangin, sudah diambil sama tukang sampah. Bahkan lemari yang sebelumnya diisi pakaian yang rusak itu sudah saya buang juga lemarinya, gitu. Otomatis ya udahlah, nggak apa-apa, kembaliin lagi aja semuanya. Nah ini masih, ya itu ya kesalahan Shopee yang pertama. Yang kedua, nah kemudian saya komplain lagi, nelpon ke CS Shopee untuk supaya jangan ada pengembalian barang, tolong diurusin, gitu ya. Tapi tetap aja, gitu ya, ada nanti kurir yang ngejemput. Saya telepon lagi, ya, Shopee-nya besoknya itu, gimana ini, kenapa harus terus kembaliin barang, kata saya teh. Kalau mau udah ya nih balikin lagi uangnya, ini belum dipakai ya, masih ada di Shopee Pay saya, full segitu, belum dipakai nih, ya. Dan saya juga kan mau beli cermin baru nih buat gantinya, gitu ya. Nah saya cancel dulu, udah nanya-nanya ke tukang cermin, ada bisa request ukurannya segede lemari yang itu, yang pecah, yang bermasalah ini. Nah saya cancel dulu. Nah, takutnya memang harus kembaliin lemarinya semuanya. Saya telepon ke CS Shopee, ya, telepon ke CS Shopee-nya. Nah bilang, dia mah mentak-bentak juga. Ada rekamannya, silakan dari Shopee diperiksa ya. Nah, Bapak ini cina statusnya kan ini udah pengembalian full semua nih, ya, tanpa pengembalian barang. Ada resi nggak ke Bapak? Nggak ada, kata saya tadi, udah bilangin sebelumnya ada resi, tapi saya komplain saya tidak bisa kembaliin barang dan uang kembali seluruhnya ke saya langsung, gitu. Pak, cina katanya kalau barang rusak ini sama nih dengan CS yang ngebalasin via chat ya. Nggak tahu memang itu dia yang ngebalesinnya ya, yang chat yang ditelepon itu mungkin ya. Saya curiganya seperti itu. Jadi Bapak tidak perlu katanya kembaliin barang karena tidak ada resi pengembalian, gitu ya. Nah saya teh keharti karena sudah diselesaikan, jadi Bapak cina. Jadi Bapak tidak perlu pengembalian barang, ya, karena di statusnya selesai, sudah selesai, kembali dana sudah, dan tidak ada resi untuk pengiriman barang. Tapi kan tidak ada di chat, di hasil itu nate meriksa manehan nate gitunya. Nah, tapi saya langsung ya udahlah, kalau gitu mah saya senang dong, gitu mah. Tidak usah uang kembali, barang tidak usah kembali, gitu ya. Nah, saya mulai belanja cerminnya, ya, dan belanja yang lain juga, gitu ya.
udah kepake nih uangnya. Sekarang dari pihak kurir yang datang mau tarik barang, aduh. Nah barusan itu ya, hari ini makanya saya telat berangkat ke Garut ini. Pihak kurirnya mau narik barang, aduh gimana ini, telepon lagi ke Shopee. Ya kan memang cina, kalau dari kita selesai silakan, itu urusannya dengan kurir. Aduh, iya deh ya, urusannya dengan kurir. Ya udahlah, saya nego ya. Nah, saya bilangin gak bisa ditarik barangnya, sudah diisi lemari lah, saya pakaian udah nggak bisa di packing lagi intinya. Ya udahlah, saya bayar aja, saya beli aja, kata saya. Pihak JNE-nya itu, barang nggak usah tarik ya, karena ini sudah tidak memungkinkan untuk ditarik lagi gitu. Nggak apa-apalah, barangnya minus juga, banyak cacatnya, penyoknya gitu ya. Itu saya beli aja tuh ke kurir. Nanti kalau, nah itu baru pengajuan ya, saya nanti diajukan dulu katanya, nanti dihubungi lagi. Nah nanti kalau nggak bisa ya dengan nego harga yang saya inginkan, ya saya paling bisa bayar 1 juta, karena sisanya uang yang ada di saya itu 1 juta. Harga lemari kan kemarin 1.500.000 gitu ya. Beli cermin kemarin sekitar 300 ribuan ya, cermin lagi, dan yang lain belanja juga saya. 200 ribunya lagi bayar ini makan ramen, dibayar dari yang rekening Shopee ya. Aduh, urusan dunia ini tidak selesai masalahnya ya. Musibah namanya, ini musibah lah, saya pakai itu. Kalau saya harus bayar full lagi ya nggak apa-apa juga lah, tapi saya akan nego dulu mau ngasih 1 juta karena barangnya penyok gitu ya, cerminnya pecah. Ya kalau nanti mentok-mentoknya pingin panggil lebih garang, ya udah, nanti ngobrol sama istri mau kembali lagi barang semua atau dibayar dengan harga segitu yang diminta JNE-nya nanti gitu, paling gitu ya. Ini ribet banget ya. Aduh, ini dari Shopee menyesatkan juga ya, CS-nya itu. Oke, kita sudah sampai, tidak terasa ya. Sudah sampai di Calengka. Sudah lewat ya Cicalengka ya. Sudah lewat bebas. Sudah CIC, Cicalengka Cengkeh Indah, CCI ya. Sudah lewat juga. Sekarang jam 12.21 ya, Jumatan ya. Nah, kita nanti kondisinya sedang safar ya, sedang safar, jadi ada bisa ya kalau beri keringanan untuk di jamaah qashar, dan untuk Jumat pun ada pendapat boleh diganti dengan salat duhur ya.
nanti rumah kotor saja nanti sudah sampai di sekolah gitu ya. Jadi begini, nah makanya ketika pemahaman agama itu kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain, karena itu adalah keyakinan, kepercayaan masing-masing, seperti kita menghormati, menghargai, toleransi terhadap agama yang lain, kepercayaan agama yang lain gitu ya. Jangan sampai menistakan, membuli atau lain sebagainya. Hormati kepercayaan masing-masing. Nah, karena dalam umat Islam juga, di Islam juga terdapat beberapa berbeda keyakinan terhadap masalah fikih ya. Nah, itu juga kita